Kita dari kelompok 9 ingin membuat vlog yaitu di Museum Jakarta, tepatnya di Kota Tua. Sebelum itu perkenalkan, saya Rira Salnovriani. Saya Selvi Prisutawati. Saya Salah Fatwa Jija. Saya Okan Nuralif. Baik, langsung saja kita masuk ke vlognya. Jadi, kami sedang berkunjung ke salah satu museum yang ada di Kota Tua Jakarta, tepatnya Museum Jakarta atau Museum Sejarah Jakarta atau biasa kita sebut sebagai Museum Fathahillah. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah dari museum ini. Museum ini dulunya merupakan gedung balai kota di era pemerintahan VOC di Batavia. Gedung Museum Sejarah Jakarta ini awalnya adalah kantor sebuah lembaga museum. Lalu, tepatnya pada tahun 1919, warga kota saat itu, terutama warga Belanda, mulai tertarik dengan sejarah kota Batavia. Hingga kemudian di tahun 1930 didirikanlah yayasan yang bernama Old Batavia atau biasa disebut Batavia Lama. Yayasan ini bertujuan untuk mengumpulkan segala ihwal tentang sejarah kota Batavia sampai akhirnya mulai dibuka untuk umum pada tahun 1939. Nah, di dalam gedung Museum Sejarah Jakarta ini memiliki berbagai fasilitas. Salah satunya ada perpustakaan, ruang sinema, ruang pameran, taman, dan toko souvenir. Nah, untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta ini, kalian hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp5.000 untuk dewasa, Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak. Kalian juga bisa melakukan transaksi dengan cara QRIS ataupun cash. Dengan harga segitu sangat murah sekali, bukan? Dan untuk jam operasional museum ini buka pada hari Selasa sampai dengan hari Minggu dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Sedangkan pada hari Senin dan hari libur nasional, museum ini tidak beroperasi alias tutup. Sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, agar lebih jelas lagi, kelompok kami akan melakukan sesi wawancara dengan salah satu narasumber dari Museum Sejarah Jakarta ini. Wawancara. Iya. Nama kakak siapa ya? Humaira. Humaira, bagaimana sejarah museum ini dan kapan museum ini berdiri? Jadi museum ini berdiri pada tanggal 25 Januari 1707. Nah, di belakang ini merupakan monumennya. Bisa teman-teman lihat. Nah, mungkin di sini ya. Di bawah pemerintahan Jenderal John Van Horn. Nah, itu pertama kalinya museum ini didirikan. Terus museum ini selesai pada tanggal 10 Juli 1710 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Nah, kapan museum ini jadi museum? Nah, jadi museum itu pada tanggal 30 Maret 1974. Jadi sebelum jadi museum, sebenarnya ini jadi balai kota, juga jadi dewan pengadilan, ya, jadi kantor. Juga pernah waktu zaman penjajahan Jepang, ini juga jadi markas logistik Jepang, seperti itu. Museum ini tuh namanya Museum Sejarah Jakarta ya, Kak? Ya. Terus, siapa yang meresmikan Museum Sejarah Jakarta ini menjadi Museum Fathahillah? Jadi yang meresmikan itu adalah Bapak Ali Sadikin, gubernur saat itu, gitu. Menurut kakak dari semua koleksi mana yang paling bersejarah di museum ini, Kak? Kalau bersejarah, semuanya bersejarah ya. Jadi di sini banyak koleksinya, ada yang tentang Purnawarman, Tarumanagara, ada yang tentang Belanda. Jadi ada juga yang Neolitikum. Jadi mungkin kalau misalnya tua-tuaan, mungkin Tarumanagara sama zaman Neolitikum gitu. Negara itu membahas tentang prasasti. Jadi Tarumanagara kan kerajaan tertua di Jawa ya. Di Jawa. Jadi di situ ada 3 prasasti, ada prasasti Ciarutan, di situ ada telapak kaki Raja Purnawarman ya, Raja Tarumanagara pada saat itu, di mana dipercaya kalau beliau itu adalah titisan Dewa Wisnu. Yang kedua itu ada jejak kaki gajah, namanya prasasti kebun kopi karena ditemukannya di kebun kopi gitu. Jadi gajah itu alat transportasinya zaman dulu, zaman raja. Jadi kan dulu nggak ada mobil, nggak ada delman, jadinya pakainya gajah gitu kan. Terus ada, kalau teman-teman lihat di sana itu ada prasasti Tugu. Jadi itu menyangkut pembangunan 2 sungai yang
Candabaga sama Gomati nama sungainya gitu. Baik Kak, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana minat pengunjung terhadap Museum Sejarah Jakarta ini Kak? Minat pengunjung ya bisa dilihat kalau hari Minggu ini sangat ramai. Jadi biasanya ramai itu Sabtu sama Minggu itu membludak. Apalagi yang kemarin-kemarin biasanya kalau misalnya dari hari Selasa sampai ke Jumat itu biasanya pada studi tur gitu. Jadi anak-anak sekolah dari jauh-jauh ke sini. Kalau misalnya Sabtu Minggu ini biasanya keluarga gitu. Anak-anak sekolah wawancara kayak gini gitu. Baik Kak, terima kasih. Iya.